Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Wahana Sains 234 Channel. Kali ini kita akan membahas matematika modul tema 9 untuk matematika paket C, yaitu penerapan limit dan turunan dalam kehidupan. Jadi ini berhubungan dengan limit dan turunan. Oke, kita lihat berikutnya. Mata si. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah satu, limit fungsi menaksir nilai terbaik, yaitu pengertian limit, cara menentukan limit, kemudian sifat-sifat limit fungsi, kemudian bentuk limit fungsi bentuk tak hingga, kemudian berikutnya adalah laju perubahan. Di sini meliputi perubahan pengertian turunan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi turunan aljabar, kemudian laju gerak benda, kemudian latihan. Inilah yang kita bahas pada materi modul 9 ini. Nah, gambaran umum mengenai limit ini kira-kira seperti ini. Limit itu ada pengertian dan sifat-sifatnya. Ada limit fungsi aljabar, ada limit fungsi non-aljabar. Limit fungsi aljabar terbagi lagi menjadi limit fungsi linear, non-linear, dan fungsi rasional. Kemudian limit fungsi non-aljabar terdiri dari limit fungsi trigonometri dan non-aljabar lainnya. Sedangkan pengertian dan sifat limit ini kita bagi menjadi penjumlahan limit, pengurangan limit, perkalian limit, pembagian limit, dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Pertama, pengertian limit, yaitu limit fungsi menaksir nilai terbaik. Pengertian limit itu apa sih? Jadi nilai limit fungsi merupakan nilai yang didekati fungsi apabila variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya ada fungsi fx sama dengan x plus 2. Apabila nilai x mendekati 2, berarti berapa nilai fungsi ini? Kalau x kita masukkan 2, 2 tambah 2, 4. Nah, itu artinya nilai fungsi itu 4. Tapi di sini x itu bukan 2, tapi mendekati 2. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jadi cara melihatnya itu kita lihat di sini nilai yang mendekati itu artinya kalau di sini 2, yang mendekati 2 itu bisa dari kanan, bisa dari kiri. Nah, ini nilai 2, menuju 2, tapi tidak sama dengan 2. Misalnya x mendekati 2 itu 1,9, sini. 1,99, makin dekat lagi dia, 1,99. Makin dekat lagi ke 2, 1,999. Sedangkan dari kanan misalnya 2,1, kemudian 2,01, terus mendekati sampai mendekati 2, 2,001, berarti sudah mendekati 2. Nah, berapa nilainya itu? Ya. Kalau x-nya 1,9, berarti kita masukkan sini. 1,9 ditambah 2, berarti 3,9. Kalau 1,9 masukkan ke sini, tambah 2, berarti 3,99. Kalau x-nya 1,9999, berarti 1,999 ditambah 2, berarti 3,999. Ini nilainya. Tapi kalau dari kanan, kalau x-nya 2,1, 2,1 tambah 2 ya 4,1.
2,01 tambah 2, 4,01. Tapi kalau 2,001 ini mendekati 2, sangat dekat kepada 2, dia menjadi 4,001. Artinya, nilai ini mendekati 4. Ini juga mendekati 4. Artinya nilai limit ini adalah 4. Atau dengan secara cepatnya, kalau X ini kita ganti 2, mendekati 2, 2 tambah 2, 4. Berarti nilai limit fungsi ini adalah 4. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Nah, ini tadi. Jadi nilai limit fungsi mendekati 2 itu dia tidak sama dengan 2, tapi dia mendekati 2. Kita ganti aja ke sini. 2 tambah 2 berarti 4. Berarti nilai fungsi ini adalah 4. Coba kita ganti dengan 2 di sini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti nilai limit X tambah 2, X menuju 2, itu artinya kita mengganti X ini dengan 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi dengan catatan bahwa X itu bukan 2, tapi mendekati 2 tadi, dari kanan atau dari kiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita punya nilai seperti ini. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat minus 1. Ini dia fungsinya. Kalau kita ganti x-nya 0,9, maka di sini nilai fungsinya 1,9. Ini kita gunakan kalkulator ya. Gunakan kalkulator. Kita ganti nilai-nilai x-nya ini. Nanti akan dapatnya 1,99. Semakin mendekati 1, dia 1,999. Berarti ini mendekati 2. Tapi kalau dari kanan, kita ambil x-nya 1,1. Dia 2,1. Ambil x-nya 1,01. 2,01. Ambil x-nya mendekati lagi, mendekati 1 ya. Berarti ini 2,001. Artinya ini sudah mendekati 2. Berarti nilai limit ini adalah 2. Ya. Jadi kita ganti nilai-nilai yang mendekati 1 ini dari kiri ataupun dari kanan. Ya. Sekarang kita lihat ini, ya, dia mendekati 2 tadi. Ya. Dia mendekati 2. Artinya kalau X itu kita ganti dengan 2, mendekati 2, dia hasilnya adalah 2. Coba kita lihat di sini. Kalau X ini kita ganti dengan 1, 1 dikurang 1, 0. 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. 0 bagi 0 itu nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Jadi dalam membagi 0,0 dengan 0 itu nggak boleh. Berarti ini karena kita mendekati 1, tapi bukan 1, berarti dia bukan 0 per 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, 0 per 0, ini caranya adalah ini harus kita faktorkan. Ini kita faktorkan. Nah, jadi kita faktorkan seperti ini. Nah, limit fx sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi x min 1. Di sini dengan catatan x-nya itu bukan 1, tapi mendekati 1. Sehingga penyelesaiannya adalah ini harus kita faktorkan atau kita jabarkan. X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi x plus 1 kali x min 1. X min 1 ini kita coret. Tinggal x plus 1. Nah, setelah ini x plus 1 kita ganti 1. 1 plus 1 berarti sama dengan 2. Jadi nilai limit ini adalah 2. Jadi dari mana dia dapat 2? Karena ini kita faktorkan. Jadi kalau 0 per 0 tadi bentuknya harus kita faktorkan. Ya. Kemudian, nah jadi kalau dia mendekati suatu nilai, kita sebut L, ini adalah nilainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, perhatikan fungsi ini. Ya. Fungsi ini, fx adalah bernilai 5x apabila x-nya kurang dari 5. Fungsinya adalah 5x plus 6 apabila x-nya lebih besar dari 5. Misalnya x lebih kecil dari 5 itu misalnya kita ambil 4. Kalau x-nya kita ambil 4, maka kita menggunakan fungsi yang ini. 4 kali 5, 20. Tapi kalau
kita ambil X-nya lebih besar dari 5, misalnya 6, ya, maka berlaku fungsi yang ini, bawah ini. Berarti 6 kali 5, 30. 30 tambah 6, 36. Berarti sebelah kiri tadi 4 kali 5, 20 ya. Sebelah kanannya 36. Nah, sekarang suatu limit itu, kita hapus dulu ya. Suatu limit itu ada nilainya apabila limit kiri sama dengan limit kanan. Kita ambil aja 5 di sini. Ya. Kita ambil 5. Ya. 5 kali 5, 25. Kita ganti lagi ini dengan 5. 5 kali 5, 25 tambah 6, 31. Nah, berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya. Jadi, kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti dia tidak ada limitnya. Jadi, untuk X sama dengan 5, fungsi ini tidak ada limitnya. Jika ada limit, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau dia kiri dengan kanan nggak sama, kalau kita masukkan 5, berarti dia tidak punya limitnya. Karena nilai limit kiri dengan limit kanan itu tidak sama. Maka ini kita sebut tidak ada limitnya. Sebaliknya, kalau dia limit kiri sama dengan limit kanan, maka ada nilainya. Ya. Oke. Kemudian ini contoh berikutnya. Ya. Apakah ini ada nilainya, limit ini? Ada nilai limitnya. Kita ganti aja dengan X-nya 1. Ya. Coba kalau kita ganti X-nya 1, sini. 1 kuadrat berarti 1. 1. 1 tambah 1, 2. Yang sebelah kiri nilainya 1. Sebelah kanan nilainya 2, berarti limit kiri dengan limit kanan nggak sama. Berarti dia tidak ada limitnya untuk X mendekati 1. Jadi kesimpulannya adalah nilai fx sama dengan X kuadrat untuk X lebih kecil dari 1. X plus 1 untuk X lebih besar dari 1 ini tidak ada limitnya. Karena dia nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, sekarang kalau kita gambar, yang tidak ada limitnya itu artinya kalau dia mendekati 1 di sini, yang ini fungsinya begini. Nah, sampai sini nilainya segini. Sedangkan ini mendekati 1 nilainya yang ini. Nah, berarti nggak sama, berarti nggak ada limitnya. Tapi kalau dia begini grafiknya, nah ya, di sini ada, berarti ada limitnya. Kalau dalam hal ini dia tidak ada limitnya. Ya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Tentukan limit fungsi berikut jika ada dengan memiliki limit kiri dan limit kanan. Kita ganti di sini 1. Ya. 1 tambah 3, 4. Nah, ya. Berarti nilainya ya sudah 4 ini. Nah, ya. Ini X-nya 2, kita ganti 2. 2 kuadrat, 4. Min 2 kali 2, 4. Dibagi 2 kurang 2. 2 kurang 2 berarti 0. 4 kurang 4, 0. 0 per 0. Nah, berarti ini bentuk limit. Kita tidak bisa membagi 0 per 0. Kalau ketemu bentuk seperti ini harus kita faktorkan atau kita jabarkan. Ya, jadi, limit. Ini kita keluarkan X-nya. Di sini tinggal X min 2. Ya, X min 2. Yang bawahnya X min 2. Ini ya. Nah, yang ini bisa kita coret karena udah sama gitu. Tinggal X-nya menuju berapa tadi? X-nya menuju 2. Kita ganti 2. Kita ganti 2 berarti 2. Oh, nilainya sama dengan 2. Nah, jadi limit ini nilainya 2. Sekarang yang ini. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil X-nya 3, masukkan sini. 3 kurang 1, 2. Masukkan 3, 3. Limit kirinya 2, limit kanannya 3. Berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti ini tidak ada limitnya. Tidak ada. Ya. Tidak ada limitnya. Nah, dia limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya. Sekarang yang ini. Ambil X-nya 2. 2 tambah 2, 4.
ambil X-nya 2, 4. Berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti Fx sama dengan X plus 2, untuk X lebih kecil dari 2, X sama dengan 4, untuk X lebih besar sama dengan 2. Ini ada limitnya. Jadi berapa nilai limitnya? Limitnya adalah 4. Itu nilai limit. Kalau yang nomor 3 itu nggak ada, nomor 4 itu ada nilai limitnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kalau X-nya plus 3, X menuju 1, kita ganti aja dengan X-nya 1 di sini tadi. Yang sudah kita bahas tadi ya. Kita ganti 1. Ya. Kita ganti 1 sama dengan 4. Nah, ini dia nilainya 4. Atau kalau kita ambil sebelah kiri, 0,99. Sebelah kiri 1 ya. Ini 1. 0,99. Sebelah kanan ini, sebelah kanan 1, 1,1. Masukkan ke sini. Jadi dia mendekati, nanti akan mendekati 4. 3 ditambah 0,99 berarti 3,99. 4 ditambah 1,1, 4,1. Nanti semakin kecil nilai ini, semakin mendekati 1 ini, dia akan mendekati 4. Berarti nilainya adalah 4. Atau dengan kata lain, kalau bentuk seperti ini, kita tinggal ganti aja nih. X-nya dengan 4. X-nya dengan 1. 1 tambah 3, 4. Udah, ini nilainya. Tapi kalau yang ini tadi, karena dia 0 per 0, ini kalau kita ganti 2, tadi berapa? 2 kuadrat, 4. 2 kali 2, 4. Bawahnya 2 kurang 2, 0. Ya, berarti 0 per 0. Kalau per 0 ini tidak bisa kita hitung, maka kita jabarkan seperti ini. Kita jabarkan, kita keluarkan X di sini, tinggal X min 2, di sini X min 2, ini kita coret. Tinggal limit X menuju 2, X sama dengan 2, fungsinya ada X, kita ganti 2. Berarti nilainya adalah 2. Jadi limit ini nilainya adalah 2. Kemudian, nah ini yang ketiga tadi sudah kita bahas, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka dia tidak punya nilai limitnya. Kalau ini tadi sebelah kiri nilainya 4, sebelah kanan juga nilainya 4, maka limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilainya 4. Dengan kata lain, masukkan aja ini 2. 2 tambah 2, 4. Ini 2, ya sudah tetap 4, berarti nilainya adalah 4. Nah, kemudian cara menentukan limit dan sifat-sifat limit, cara menentukan limit dengan cara yang praktis. Nah, ya. Jadi dengan cara yang praktis, menentukan nilai limit itu adalah limit X menuju 2, 2X plus 1, kita ganti aja dengan 2, 2-nya masukkan ke sini. 2 kali 2, 4, 4,1, 5, inilah nilainya. Nah, gitu, ya. Jadi cepat sekali. Ya. Kemudian untuk yang ini, kalau kita ganti 1, 1 kuadrat 1. 1 kurang 1 yang atasnya, yang bawahnya 1 kurang 1 juga. Berarti dia 0 per 0. Nah, bentuk ini nggak boleh. Ini kita nggak bisa menghitung 0 per 0. Artinya ini harus kita jabarkan atau kita faktorkan. Nah, penjabarannya adalah X kuadrat min 1 itu sama dengan X min 1 kali X plus 1. Ini kita coret. Nah, tinggal X plus 1. X plus 1 kita ganti tadi X-nya 1. 1 tambah 1. Ya. Nah, jadi nilainya adalah 2. Ini kalau kita jabarkan, X min 1 kali X plus 1 ini dicoret tadi. X plus 1, X-nya kita ganti 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, gitu, ya. Jadi nilai limit ini adalah 2. Nah, sekarang kita latihan. Ya. Kita latihan. Limit X menuju 0, 3X plus 5. Gimana tadi caranya? Kita ganti aja ini X-nya 0. 3 kali 0, 0. Tambah 5. 0 tambah 5 berapa? 5 ya? Nah, 5. Berarti nilai limit ini adalah 5. Ini nomor 1 adalah 5. Kemudian yang kedua, kita ganti dengan X-nya, kita ganti 5. 5 kuadrat, 25. 25 ditambah 3. Berarti 28. Nah,
itulah nilai limitnya. Kemudian yang ketiga, X menuju 2, ya, ganti. 2 dikurang 1, dibagi, ini ganti 2 ya. 2 kali 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Berarti nilainya adalah 1/3. Kemudian yang ini, kita ganti 1. Akar 1 tambah 8. 1 tambah 8 itu adalah 9. Jadi limit akar 9. Akar 9 berapa? 3. Ya, berarti nilainya adalah 3. Kemudian untuk yang ini, kalau kita ganti X-nya 3, 3 dikurang 3, 0. 3 kuadrat 3. 3 dikurang 3 kuadrat 9, 9 kurang 9, 0 juga. Nah, 0 per 0 ini nggak bisa. Ya. Berarti harus kita jabarkan. Jadi kita jabarkan ini. Ya. Jadi jabarannya, limit X menuju 3, kita jabarkan. X minus 3 dibagi X kuadrat min 9 itu berarti X min 3 dikali X plus 3. Dari mana kita tahu X plus 3? Karena faktor 9 itu kan 3. Ya, 3, 9. Nah, 3 kali 3 kan 9. Berarti ini faktornya. Ini yang sama kita coret. Nah, ini plus tadi ya. Kita ganti 3. 3 tambah 3, 9. Berarti limitnya adalah 1/9. Nah, gitu caranya. Ya. Jadi ini latihan 1. Ya. Nah, sekarang sifat-sifat limit. Kalau limit fx x menuju a nilainya a, limit gx x menuju a nilainya b, maka kalau limit fa ditambah limit fx tambah gx sama dengan limit fx ditambah limit gx. Jadi masing-masing kita uraikan masing-masing limitnya ya, limit fx tambah limit gx. Kalau ini kita sebut a, ini disebut b, maka a tambah b. Kalau di sini kurang, maka di sini menjadi a kurang b. Sedangkan limit bilangan konstan adalah tetap k. Misalnya limit 10. Nah, ini kan konstan nih. Konstan itu bisa 10, bisa 100 ya. X-nya menuju misalnya 1. Ya udah 10 aja ya, karena ini bilangan konstan. Kemudian kalau limit itu dikali fungsinya, maka masing-masing kita kalikan. Jadi limit tambah, jadi ditambah. Limit 2 fungsi dikali, limitnya masing-masing dikali, nilainya menjadi A kali B. A tambah B. Kalau dikurang, A kurang B. Kalau K kali fungsinya, maka K-nya dikeluarin sini. Jadi K limit fx. Jadi K kali A. Kalau dibagi, masing-masing kita bagi limit fx dibagi limit gx. Itu nilainya A per B. Kalau pangkat, berarti limit fx pangkat N. Jadi A pangkat N. Kemudian kalau akar, ya jadi akarnya kita keluarkan, akar limit fx sama dengan, kalau fx-nya itu ini nilai limit fx sama dengan A, berarti akar A. Ini sifat-sifatnya. Ya, jadi kalau kita menjumlah, ya masing-masing kita jumlah. Kalau kali, kita kali. Kalau bagi, kita bagi. Kalau pangkat, ya kita pangkat. Nah, itu namanya sifat-sifat limit. Nah, contoh sekarang. Ya. Tentukan nilai fungsi limit X menuju 2, X-nya 5. Limitnya 5. Ya. Berarti, ini konstan tadi ya, udah nilainya 5. Kemudian yang B, X-nya menuju 2, ganti 2. 2 kali 2, berarti 2 kali 2 dikurang 3, berarti sama dengan berapa tuh? 4 kurang 3, berarti 1. Nilainya 1 yang ini. Kemudian yang C, ini perkalian, berarti ganti 2. Berarti limit X plus 1 dikali limit X min 3. Jadi kita kalikan X 2, masukkan 2. 2 tambah 1, 3. 2 kurang 3 min 1.
kita kalikan. 3 kali min 1, berarti min 3. Yang ini dapatnya min 3. Kemudian yang ini kita ganti 5. 5 kuadrat, limit 5 kuadrat berarti 25. Dibagi limit X min 2. Ganti 5. 5 dikurang 2, 3. Berarti limit 25 dibagi limit 3 itu adalah 25 per 3. Ya. Kemudian yang ini, kita ganti 2. 2 tambah 1, 3. 2 dikurang 3, min 1. Ini pangkatkan 3. Masing-masing kita pangkatkan. Jadi, ini min 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti ini min 27. Karena ini min ya. Kemudian yang ini, kita ganti 0. Karena di sini kalau kita ganti 0, berarti akar 0 per 0. Nah, ini nggak boleh, berarti harus kita faktorkan. Ya, faktorkannya, jadi limit akar, keluarkan X-nya. X kali 3 per X kali X min 2. Nah, ya. Ini kita coret X-nya. Ini 3, tetap 3 ya, akar 3. Perganti X-nya tadi 0. 0 dikurang 2, min 2, min 2. Ini 0 dikurang min 2 ya. Jadi akar 3 per min 2. Jadi nilainya adalah limit akar limit 3 per min 2. Jadi ini hasilnya. Kebetulan ini negatif. Kalau akar ini nggak bisa negatif ya. Contohnya ini negatif. Oke, jadi A, B, C, D, E, F sudah kita jawab tadi. Ya. Ini A, B, C, D ini dia 25 per 3. Yang ini dapatnya min 27 kalau dipangkatkan ya. Yang ini tadi nomor E-nya. Ya. Kemudian nomor F-nya, ini dia nomor F. Nah, jadi, oh ini plus ya, soalnya plus bukan min ya. Oh ini harusnya plus soalnya ya, X kuadrat plus 2X. Nah, rumusnya plus. Kalau plus jadi dia nggak negatif ya. Jadi soalnya tadi jadi ini dia, 3X sifat 7 ya. Ini kita keluarkan X-nya nih. X-nya kita keluarkan. Jadi tinggal limit 3X kuadrat, 3X per X kuadrat plus 2X. Nah ini kita jabarkan X-nya habis, ini habis. Tinggal 3 per X-nya diganti 0. 0 tambah 2, jadi 3 per 2. Jadi akar limit ini adalah 3 per 2. Jadi akar limit 3 per 2 ya ini, akar 3 per 2. Ini hasilnya. Jadi tadi soalnya plus ya, bukan min. Ya. Nah, sekarang kita latihan lagi nih. Ya. Oke. Tentukan limit fungsi berikut. Ya. Nah, ini berapa nih? Coba. Kita ganti. Ya udah merah aja. Ya. Ini limit fungsi konstan tadi ya. Fungsi konstan, limit 7 ya konstan nilainya 7. Ya. Nomor 2 kita ganti 4 nih. 4 kali 3, 12. 12 kurang 2. Sama dengan 10. Jadi nilainya adalah 10. Nomor 3, ini kita ganti 2 ya. 2 dikurang 1, 1. 3 tambah 2, 5. 5 kali 1, 5. Nah, jadi nilainya 5. Kali yang ini kita ganti 3. 3 dikurang 2, 1. 3 kuadrat, 9. Jadi nilai limitnya 1/9. Tapi kalau yang ini, ganti 3, 0. Bawahnya 3 tambah 1, 4. Angka 3.
0 dibagi 4 ya 0, 0 pangkat 3 ya 0. Kalau 0 boleh, tapi 0 per 0 nggak boleh. Nah, sekarang yang ini. Kita ganti 0. 0 tambah 0, 0. 0 bagi 0, 0. Nah, ini nggak boleh. Berarti yang ini limit ya, akar X-nya kita keluarkan kali X tambah 9 dibagi 3X. Ini X-nya dicoret, ini coret, jadi tinggal ini. Kita ganti 0. 0 tambah 9, 9. Akar 9, ini 3. 9 bagi 3, 3 berarti akar 3. Jadi limit itu adalah akar 3. Jadi akar 3 itu sudah bilangan ya. Tapi kalau 0 per 0 itu nggak boleh. Ya. Jadi ini penyelesaiannya adalah akar 3. Ya. Nah, sekarang bentuk limit fungsi tak hingga. Ya. Kalau kita menghitung tadi 0 per 0 kan nggak boleh. Tak hingga bagi tak hingga nggak boleh. Tak hingga dikurang tak hingga itu nggak boleh. Tak hingga itu artinya besar. Ya. Tak hingga itu artinya besar. Misalnya banyaknya pasir di laut, banyaknya bintang di langit. Berapa banyaknya? Ya tak berhingga banyak. Itu namanya tak berhingga. Contoh tadi ada limit X kuadrat min 9 per X min 3. Kalau kita ganti 3 di sini, kita ganti 3, maka dia menjadi 3 kuadrat 9. 3 kurang 3, ya 9 kurang 9, 0. 3 kurang 3, 0. Berarti 0 per 0. Ini nggak boleh. Jadi artinya kalau ketemu kita ngitung 0 per 0, kita harus menjabarkan ini. Kita jabarkan, kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya, kalau di bawahnya ada X min 3, berarti di sini X min 3. X kuadrat min 9 ini mestilah dia X min 3 kali berapa? Nah, ya. Supaya dapat min, maka di sini plus. Plus kali min, dapatnya min. Jadi X kuadrat min 9. Jadi faktornya ini. Nah, ini kita coret. Kita bagi. Kita ganti 3 sekarang. Masukkan 3. 3 tambah 3, 6. Berarti nilainya adalah. Jadi kalau bentuk 0 per 0, itu harus kita faktorkan. Jadi kalau ketemu limit 0 per 0, ini harus kita faktorkan, kita jabarkan. Ya. Tapi kalau bentuknya yang lain lagi, itu nanti ada ketentuan lagi. Ya. Limit 1 per X pangkat N, di sini X-nya itu adalah lebih besar dari 0, misalnya 2, ya, misalnya 2, atau 3, misalnya setengah. Okay. Sedangkan X pangkatnya itu N-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau X-nya ini besar sekali, X-nya menuju tak hingga ya, tak hingga itu besar sekali, misalnya 1 juta. 1 dibagi 1 juta itu mendekati berapa? Mendekati 0. Nah, jadi 1 dibagi besar, ini tak hingga ya, tak hingga itu besar artinya. 1 dibagi besar 0. Coba aja misalnya sepotong roti dibagi orang 1 juta, satu orang dapat berapa potong? Ya kecil sekali, ya 0. Nah, jadi 1 dibagi besar 0, 1 dibagi besar 0. Ya. Sekarang kita lihat yang ini. Ya. Tak hingga itu artinya besar. Ini. Limit X pangkat 3 min 7X kuadrat. Ini kalau kita faktorkan ini kok jadi seperti ini. Ini harusnya 7 per X ya. Ini X pangkat 3. Oh ya, ini sama-sama kita bagi pangkat 3 ya. Ini kita bagi pangkat 3. Ya. Berarti ini X pangkat 3, kita keluarkan X pangkat 3-nya. Ya, ini menjadi tak hingga tadi. Kita keluarkan pangkat 3-nya, di sini tinggal 1. Di sini tinggal 7 per X. Nah, ini dia nih. X pangkat 3 ini artinya tak hingga, besar. Besar, pangkatkan besar ya besar. 7 dibagi besar 0. 7 dibagi besar 0.
1 dikurang 0, 1. X pangkat 3 itu besar. Jadi, besar dikali 1 ya besar. Atau tak berhingga. Ya. Jadi, kalau ketemu seperti ini artinya bilangan 7 dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Misalnya 7 dibagi 1 juta, kecil sekali. 7 dibagi 100 juta, kecil sekali, mendekati 0. Itu namanya limit tak berhingga. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kalau ini limit X pangkat 3 min 4X dibagi X pangkat 3 plus X kuadrat, X-nya menuju tak hingga, maka kalau kita masukkan tak berhingga, di sini tak berhingga, kurang tak berhingga, ini 4 kali tak berhingga, ya tak berhingga, 4 kali besar, ya besar. Besar dipangkatkan 3, ya besar, ditambah besar. Ini nggak boleh ngitung ini. Kan tadi tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga tambah. Ini nggak bisa. Nah, caranya gimana? Kalau X menuju tak hingga seperti ini, caranya adalah setiap variabel di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya berapa nih? X pangkat 3. Jadi semuanya ini kita bagi pangkat 3. Ini X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Ini 4X dibagi dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. X kuadrat dibagi X pangkat 3. Nah, kita lihat di sini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu kan coret nih. Berarti 1. X pangkat 3 bagi X pangkat 1 juga. 4X dibagi X pangkat 3 ini coret. Ini tinggal X kuadrat. Tadi X itu kan besar. Ya, jadi 4 per X kuadrat. X itu tak berhingga. Tak berhingga itu artinya besar. 4 dibagi besar, 0. Ini dia 0. Ini X kuadratnya habis. Ini tinggal X. 1 dibagi besar, 0 juga. Jadi tinggal 1 kurang 0 dibagi 1 kurang 0 berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, jadi kalau limit X pangkat 3, pangkat yang terbesarnya, maka kita bagi dengan pangkat 3 semua. Kalau yang terbesarnya pangkat 4, kita bagi dengan pangkat 4 semua. Nah, kalau ketemu seperti ini, limit seperti ini, gampangnya adalah begini. Kita secara sederhana ngitungnya seperti ini. Kita lihat aja pangkat terbesarnya. Pangkat terbesarnya berapa di sini? X pangkat 3. Ini aja yang lihat. Yang ini kan pasti 0 semua nih. Tinggal ini. X pangkat 3 bagi pangkat 3 sama dengan 1. Nah, udah hasilnya 1. Gitu. Jadi pangkat tertinggi. Yang lain kita anggap 0. Yang kita lihat ini aja. Ya. Coba kita lihat contoh yang lain mungkin ya. Nah, coba lihat ini. Latihan kita sekarang. Limit X pangkat 4. 4X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min 5X plus 4 dibagi 2X pangkat 4 min 4X pangkat 2 plus 9. Ini semuanya kita bagi pangkat tertinggi tadi. Tapi dengan cara cepat tadi, yang paling tinggi pangkat 4. Ini aja kita lihat. Ini kita anggap 0. Anggap 0. Karena tadi kan X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 kan 0. Ya. Jadi kita lihat ini aja, ini coret. Ini coret. Jadi 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, jadi nilainya adalah 2. Ya. Nah, kalau yang ini kalau 8X, kalau dikuadratkan menjadi 64 X kuadrat. Yang ini kalau dipangkatkan 16 X kuadrat. Yang lainnya nggak usah kita kuadratkan karena ini akan 0 semua nih, ya, 0 semua. Jadi tinggal ini aja, ini kita coret nih. Ini coret, tinggal 64 bagi 16 sama dengan 4. Oh, jadi limit ini X menuju tak hingga adalah 4. Ya kita lihat pangkat tertingginya aja. Ini 8X pangkat 2 itu berarti 64 X kuadrat tadi. 64 X kuadrat. Yang bawahnya 4X dikuadratkan 16 X kuadrat. Nah, ini X kuadratnya kita coret. Tinggal 64 bagi 16 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini, berarti tinggal kita lihat X pangkat 2-nya aja, pangkat tertinggi ini. Nah, ini udah 0 semua. Jadi tinggal berapa tuh? Sama dengan
2 ini coret lagi. Ini sama dengan 2. Nah, jadi baru mudah sekali ya. Nah, sekarang ini, kita lihat pangkat tertingginya ini. Ini karena pangkat tertingginya nggak sama, ini kalau dibagi pangkat tertinggi berapa ini? 0. Ya. Jadi kalau kita bagi 5i kuadrat, dibagi i kuadrat, tambah 2x per i kuadrat, tambah 2 per i kuadrat, kita bagi dengan i kuadrat semua. Dibagi ini 4x per i kuadrat min 3 per i kuadrat. Ini udah 0 nih, 0, 0, 0, ini 0 juga. Nah, ini habis. Tinggal 5. Di sini tinggal 5 dibagi 0. 5 dibagi 0 berapa? Nah, ini dapatnya tak hingga. Bilangan dibagi 0 tak hingga. Jadi ini nilainya tak hingga. Nah, gitu ya. Ini nilainya tak hingga. Jadi ini kita lihat pangkat tertingginya 5i kuadrat berarti 5. Di sini 0, 5 bagi 0 tak berhingga. Jadi hasilnya ini adalah tidak berhingga. Sekarang kita lihat yang ini. Ini X menuju tak hingga. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita melihat yang nomor 5. Ya. Ini kita hapus. Kita lihat nomor 5 ini ya. Di sini pangkat terbesarnya adalah I kuadrat. Ya, berarti 3x dibagi I kuadrat. Kita bagi I kuadrat semua nih. Dikurang 1 bagi I kuadrat. Dibagi I kuadrat per I kuadrat plus 5x per I kuadrat. Semuanya dibagi pangkat tertinggi. Min 3 per I kuadrat. Ini udah jelas ini 0, ini 0, ini 0. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, ini 1. Ini 1. Ini 3 dibagi X kuadrat, ini berarti 3 per X, ini 0 juga. Nah, jadi tinggal sama dengan 0 per 1. Berapa 0 dibagi 1? 0 bagi 1 ya 0. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang 5 ini nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita latihan lagi nih ya. Tentukan nilai limit dari 2x, x menuju min 2. Tinggal kita ganti di sini. Ya. X-nya min 2, jadi 2 dikali min 2. Berapa tuh? Sama dengan min 4. Yang ini kita ganti 2. 2 kuadrat 4. 4 tambah 2, 6. Ini 0 per 0 nih. Nah, 0 per 0 berarti harus kita jabarkan. Berarti yang bawahnya kita jabarkan X plus 2. Faktor 4 itu 2 ya. Jadi X min 2. Itu yang bawahnya. Ya. Kemudian yang atasnya X plus 3. X plus 3 kali X min 2. Nah, faktor minus 6 itu adalah 3 kali min 2. Ya, jadi minus 6. Ini kita coret. Tinggal X plus 3 dibagi X plus 2. Ganti X-nya 2. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 2, 4. Berarti 5 per 4. Jadi nilai limit ini adalah 5 per 4. Sedangkan yang ini, kita ganti 1 nih. Berarti akar 2 kali 1 kuadrat. 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. 1 kali 2, 2. Berarti akar 2. Jadi nilai limit ini adalah akar 2. Semakin banyak latihan kita semakin paham ya. Kemudian laju perubahan jarak terhadap waktu dapat dinyatakan dengan P, ya, P ini, P ada garis atas, itu sama dengan limit Ft tambah H dikurang Ft dibagi H.
Laju perubahan ini sering juga disebut dengan turunan. Ya, turunan. Lambang turunan itu adalah Y aksen, DY dx, DFX dx, DFX dx, atau DY dx. Ini lambangnya. Jadi kalau kita punya lambang ini artinya turunan. Ini definisinya. Definisi turunan itu adalah F aksen tadi ya, atau Y aksen, F aksen, sama dengan limit X plus H min Fx per H, di mana H-nya menuju 0. Kita lihat coba contohnya. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini pengertian tadi, turunan itu adalah, ini simbolnya turunan, F aksen ini turunan, limit H menuju 0, Fx plus H, dikurang fungsi awalnya dibagi dengan H. Contoh, tentukan turunan fungsi Fx sama dengan 2x plus 5. Turunannya adalah limit H menuju 0. X ini kita ganti dengan X plus H, ini dia. Jadi 2 kali X plus H, ini plus 5, dikurangi fungsi asalnya, ini fungsi asalnya. Ya, 2x plus 5. Ini kalau kita jabarkan, ini ada 2x, 2 kali x, 2x, ini ada 2x, ini habis. 2 kali H, 2H, ini 2H. Kemudian plus 5 min 5 habis, jadi tinggal 2H. Bawahnya tinggal H. Nah, sekarang 2H per H itu boleh kita coret nih. Nah, tinggal 2. Berarti turunan fungsi Fx sama dengan 2x plus 5 itu adalah 2. Jadi dengan menggunakan definisi turunan. Ya. Nanti ada cara yang lebih cepat lagi. Ya. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 3x plus 5. Kita ganti di sini. Ya. Di mana H-nya menuju 0. 3x, X-nya kita ganti dengan X plus H. Ya. Kita ganti dengan X plus H. 3x plus H plus 5 dikurangi fungsi asalnya. Dibagi H. Ini ada 3 kali X, 3x. Ini min 3x, habis. 3 kali H, 3H. 5 dikurang 5, habis. Bawahnya H, ini coret lagi. Jadi 3. Jadi turunan fungsi Fx, 3x plus 5 itu adalah 3. Kemudian yang kedua, X kuadrat min 10. Nah, ya. Turunannya adalah kita ganti nih, X plus H, ya, kuadrat dikurang 10, kurangi fungsi asalnya. Dibagi H. Ini kalau kita kuadratkan, X kuadrat plus 2xh plus H kuadrat min 10, yang ini ya, min 10 tulis lagi. Ini min X kuadrat min 10, ini ya. Nah, sekarang ini ada min X kuadrat, nih X kuadrat plus, habis coret. Kita coret. Min 10, min kali min plus, berarti habis juga. Tinggal 2xh, tinggal 2xh 2xh di sini hanya masih ada ya 2xh ya, plus H kuadrat per H. Ini hanya ada yang sudah habis ya. 10 plus H kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita keluarkan H-nya, berarti tinggal di sini, kita teruskan di atas ini ya. Keluarkan H-nya berarti H dikali, ini tinggal 2x. Ini hanya dikeluarkan 1, tambah H, dibagi H. Ini coret lagi. H-nya tadi menuju 0, berarti ini 0. 2x tambah 0 berarti 2x. Nah, jadi turunan dari Fx kuadrat min 10 itu adalah 2x. Nah, jadi ini caranya ya. Nanti kita coba juga cara yang lebih cepat ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi rumus-rumus ini kalau misalnya kita ketemu berapa turunan Fx sama dengan KK itu konstanta. Turunan misalnya Fx sama dengan 100. Turunannya berapa? Ya 0.
Pokoknya konstanta itu turunannya 0, ini dia. Turunan X, ya 1, udah ya. Tapi kalau turunan X kuadrat, itu sama dengan NX pangkat N min 1. Misalnya X pangkat 7, turunannya aja, 7-nya turun sini, ya. 7, X-nya pangkatnya berkurang 1, 7 kurang 1, 6. Jadi 7 pangkat, 7X pangkat 6. Ya. Nah, kemudian kalau ada konstanta di depannya, konstanta kali turunannya. Ya. Kalau fungsinya itu ditambah, maka turunannya masing-masing ditambah. Kalau dikurang, masing-masing dikurang. Tapi kalau dikali, U kali P, maka turunannya adalah U aksen P tambah UP aksen. Disilang nih, U aksen P tambah UP aksen. Kalau UX pangkat N, maka turunnya N, ini turun N, UX pangkat N min 1 dikali U aksen. Ya. Nah, kita lihat contohnya aja ya, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita punya ini. Tadi ada rumus 4, AX pangkat N turunannya adalah AN, N-nya turun ke sini, AN, X pangkat, pangkatnya berkurang 1. Misalnya kita punya Fx sama dengan 3x pangkat 10. Berarti A-nya 3, N-nya 10. Maka rumusnya tadi AN 3 kali 10, pangkatnya berkurang 1, berarti 30x pangkat 9. Kalau kita punya X-nya pangkat 100, di sini 7, maka turunannya menjadi 7 kali 100, jadi 700 X pangkatnya berkurang 1, jadi 99. Nah, itu namanya X pangkat N. Ya. Nah, nanti tinggal menggunakan rumus-rumus tadi. Nah, contohnya nih, ada soal nih ya. Berapakah turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5? Maka f aksen x, kita turunkan. Tadi ini 4, 3-nya turun. 4 kali 3 berapa? 12. X-nya pangkat berapa? Pangkatnya berkurang 1, jadi tinggal pangkat 2. Ini karena masing-masing ditambah, kita tambah. 2, pangkatnya turun. 2 kali 2, 4. X pangkatnya berkurang 1, jadi tinggal 1. Nggak usah ditulis 1 ya. Turunan konstanta tadi 0, nggak usah ditulis lagi. Sedangkan yang ini, F aksen X, turun ya. 4 kali 1/4, 1. Pangkatnya berkurang 1, jadi X pangkat 3. Minus AN, 3 kali 1/3, 1. Pangkatnya berkurang 1, jadi tinggal X pangkat 2. Yang ini konstanta udah 0, jadi udah segini. Jadi artinya turunan dari fungsi ini adalah X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Ya. Itu mengenai turunan. Ya. Sekarang gerak benda atau objek. Ya. Sering kita mendengar kata kecepatan atau velocity. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor yang menyatakan jarak perpindahan setiap waktu. Jadi kalau vektor itu besaran yang mempunyai arah dan besar. Ya. Pengertian kelajuan atau speed adalah besaran skalar atau besar jarak perpindahan ditempuh setiap satuan waktu. Jadi kalau skalar itu dia tidak mempunyai arah, tapi kalau vektor mempunyai arah. Misalnya sebuah bus bergerak dengan laju 40 km per jam. Kecepatannya 40 km per jam. Ya. Biasanya laju dan kecepatan itu sering kita anggap hampir sama, tapi sebenarnya kalau kecepatan itu dia vektor, tapi kalau laju itu adalah skalar. Ya. Laju atau kelajuan itu adalah besar kecepatan sehingga kelajuan dapat ditentukan dengan menentukan nilai mutlak. Ya. Jadi kalau kelajuan itu kan nggak ada yang negatif ya karena dia tidak mempunyai arah. Jadi selalu nilai mutlak di sini. Ya. Nah, rumus kecepatan rata-rata, jadi kecepatan rata-rata itu adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kalau kelajuan itu adalah nilai mutlak dari kecepatan ini tadi. Ya, nah, kita lihat contohnya. Ya. Kecepatan itu adalah limit dari
perubahan jarak dibagi perubahan waktu, atau limit itu adalah turunannya, kecepatan itu ada turunannya, dr per dt. Kita lihat contohnya di sini. Nah, diberikan suatu rumus jarak S sama dengan ft sama dengan 5t kuadrat. Jarak dinyatakan dalam meter, waktu dinyatakan dalam menit. Tentukan rata-rata, kecepatan rata-rata pada t sama dengan 3. Jadi gunakan rumus ini tadi, ya. Ft plus delta t min Ft per t plus delta t dikurang t. Tadi kalau dia bergerak dari 0 sampai 3 berarti 0 tambah 3 dikurang mula-mulanya 0, mula-mulanya 0 waktunya sampai 3, jadi ini F0 plus 3 dikurang F0 sama dengan per 0 tambah 3 dikurang 0. Ya, jadi ini fungsinya rata-rata. Nah, sekarang kecepatannya berarti 0 sampai 3 berarti F3 dikurang F0 dibagi 3 dikurang 0. Jadi 3, masukkan 3. 3 kuadrat 9, 9 kali 5, 45. Masukkan 0, 0. Waktunya dari 3, dari 0 sampai 3, 3 kurang 0. Berarti 45. Di sini 45 dibagi 3 sama dengan 15 menit. 15 meter per menit ya. Ini satuannya apa tadi ya? Meter, satuan jaraknya meter ya. Nah, jadi ini meter ya, ini meter. Meter per menit ya. Kemudian kecepatan sesaat berarti pada saat satu turunannya berarti ya. Nah, kita lihat turunannya. Mana turunan ini? 5t kuadrat. Turunannya berapa? Turunan 5t kuadrat tadi kita turunkan, ini turun ke sini. 5 kali 2 10. Pangkatnya berkurang 1 jadi 10t. Nah, ya. Kalau t-nya 1, ganti 1 di sini. 10 kali 1 10. Ini dia. Kalau waktunya 2 menit ganti 2 jadi 20. Waktunya 3, 10 kali 3 30. Jadi kecepatan sesaat pada t sama dengan 1 adalah 10. Kecepatan sesaat t sama dengan 2 20. Kecepatan saat t sama dengan 3 adalah 30. Nah, itu namanya kecepatan sesaat dan rata-rata. Nah, ini contohnya jarak AB 15 km. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis AB selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil itu selama bergerak dari A ke B? Dia 15 km per setengah jam. Berarti kalau per jam berapa? Ini kalau per jam berarti dikali 2. Ini dikali 2 juga berarti 15 kali 2, 30. Setengah kali 2, 1. Berarti 30 km per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan ini. X perpindahan dalam meter, T waktu dalam sekon, maka kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 1S, 2S, dan seterusnya. Ya. Perpindahan pada saat 1S, 1 second, 1 detik ya, adalah kita ganti di sini. X1 berarti 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 dikurang 2, jadi 4. Pada saat 2 detik, 2 second, 2 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dikurang 2. Ini 2 kali 2 kuadrat 4. 4 kali 2 8, 8 tambah 8 16, 16 kurang 2 4. Jadi kecepatan perpindahan sesaat pada T sama dengan 2 second adalah 14. Kecepatan rata-ratanya berapa? Berarti X2 dikurang X1 per T2 min T1. Jadi X2-nya 14, X1-nya 4, 14 kurang 4 per 2 min 1. Berarti 10 dibagi 1. 10 meter per detik atau per second. Nah, ini menentukan kecepatan rata-rata. Ya. Nah, contoh lagi nih. Sebuah mobil bergerak dari sejauh 180 km dalam waktu 3 jam. Maka laju mobil tersebut berapa? Ini 180 km per 3 jam. Berarti per jam nih, supaya jadi per jam nih dibagi 3. Ini dibagi 3 juga. Jadi 180 bagi 3, 60.
Jadi kecepatan mobil itu rata-rata adalah 60 km per jam. Nah, soal berikutnya ya. Benny dapat berlari dengan kecepatan 120 meter dalam waktu 60 detik. Kemudian dia mempercepat larinya dalam waktu 150 meter per 60 detik. Kemudian karena dia capek, kecepatannya berkurang menjadi 100 meter dalam waktu 120 detik. Berapa laju rata-ratanya? Nah, kita jumlahkan dengan 120 tambah 150 ditambah 100 dibagi waktunya tadi 60 tambah 60 tambah 120. Berarti ini 370 dibagi 240. Ini nolnya coret. 37 bagi 24 itu 1,54. Ini menggunakan kalkulator ya. Nah, biar teliti hasilnya. Jadi kelajuan Benny rata-rata berlari itu adalah 1,54 meter per detik. Nah, per detik ya. Nah, untuk rangkuman, limit itu ada 3 macam bentuknya tadi ya. Limit menuju suatu bilangan, misalnya limit 3x min 2, x-nya menuju 4, tinggal kita masukkan saja di sini 4 ya. Masukkan 4, 3 kali 4, 12. 12 kurang 2, 10. Udah selesai di sini. Kemudian kalau ini bentuknya 0 per 0. Ya. Kalau 0 per 0 ini kita jabarkan. Jadi ini x min 3, atasnya x min 3, x plus 3 ini kita coret. Tinggal x plus 3, diganti 3. 3 tambah 3, 6. Kalau dia menuju taingga, ini kan taingga per taingga nggak boleh dibagi dengan pangkat tertinggi. Bagi pangkat 3, bagi pangkat 3, ini bagi pangkat 3, bagi pangkat 3. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 0 berarti 1 kurang 0, 1 kurang 0 berarti 1. Atau dengan kata lain, kalau ada seperti ini abaikan aja, ini abaikan aja. Lihat pangkat tertinggi aja. Ini pangkat 3, 1, udah dapatnya 1. Ini namanya limit menuju taingga. Sedangkan kecepatan rata-rata rumusnya ini tadi. PR sama dengan P T plus delta T dikurang FT dibagi T dikurang tambah delta T dikurang T. Ya. Sedangkan kecepatan sesaat itu adalah turunannya. Ya. Nah, itu rangkuman yang bisa kita buat. Ya. Untuk limit ini mungkin itu aja dulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat memahami materi ini dengan jelas. Ya.